Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu
terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku
lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Shalom saudara, bertemu lagi di ibadah online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curup. Ibadah kita dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. All my days held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Ikuti terus fanspage Facebook GBI Curup, follow Instagram GBI Curup, juga kita subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel GBI Curup agar kita tidak ketinggalan berita terupdate gereja kita. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hanya Tuhan
Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita percayai untuk menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kita terus perkatakan Mazmur 91, percaya saja firman-Nya pasti digenapi atas kehidupan kita. I'm gonna sing of the goodness. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. Angka kasus COVID-19 memang sudah menurun. Namun, jangan kendorkan kewaspadaan kita dengan tetap memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, dan sebisa mungkin kita menghindari keramaian. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal.
Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama hari ini dalam ibadah kita. Kita percaya setiap kita membawa hati, membawa roh kita hanya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, karena kita tahu Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak kita tinggikan. Mari saya mengundang Bapak Ibu, Saudara semua untuk dapat bangkit berdiri. Kita satukan hati kita terlebih dahulu dalam doa. Haleluya Yesus. Shkiaralabakaralabaya shandi Jesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan
atas segala anugerah kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami Bapa, layakkan kami Tuhan, karena kami tahu Yesus, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan urapi kami saat ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru, pengurapan dari surga, turun atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Tuhan Yesus. Beri kami api-Mu Tuhan, api pujian penyembahan, turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shikaralabatakaralarabaya shande Jesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Sekiara mata karalabaya syanda Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dengan segenap hatimu katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Oh haleluya. Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Jesus. Engkau layak terima sembah kami, Yesus. Engkau layak terima pujian kami, Bapa. Mari sama-sama lebih lagi kita angkat pujian kita. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, ya Yesus. Sekian abatahara labaya Jesus. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Dengan segenap hatimu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekian abatahara labaya Jesus. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, ya Tuhan. Kau yang layak disembah. Amin, Jesus. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Yesus. Kau yang layak disembah. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima sembah kami Yesus. Sekian abatahara labaya shekara labaya Jesus. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami Yesus. Engkau layak Tuhan. Sekian abatahara labaya kami datang padamu, membawa sembah kami Tuhan. Hanya bagi-Mu kami datang padamu. Dengan segenap jiwa kami
ya Tuhan. Jesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Yesus. Jesus. 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 Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kinara matahana makaya sekana lamaya syanda. Ya Rabbah patahara lamaya sekara lamaya syanda. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak Tuhan Yesus. Atas kehidupan kami Tuhan. Siara la batahara la baya shana Jesus. Siara batahara la baya shana Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan lebih lagi Engkau layak Tuhan. Dipuji, disembah. Bagi kami Yesus, Engkau Allah yang terbesar dan termulia bagi kami Tuhan. Lebih lagi suarakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin, haleluya. Kami mau datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena
karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari lebih lagi kita menari bagi Tuhan, amin. Sebab Dia layak terima pujian dari setiap kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah setiap kami memuji-Mu lebih lagi, Tuhan. Kau yang terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, Allah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, amin Yesus. Ajaib semua perbuatan-Mu, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu, ya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu.
Terima kasih Bapak yang baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang begitu besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami hidup hanya oleh iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, janji-Mu tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Dan pengharapan kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Shikara batakara labaya shande Jesus. Haleluya Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman-Mu, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku
kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini kalau Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh terus mengalami kepenuhan Roh-Mu, untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat karya-Mu, buat kuasa-Mu, buat anugerah-Mu yang menyertai kami. Kami percaya kalau hari ini kami sebentar mendengarkan firman-Mu, biarkan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, bagi hidup kami, bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, umat-umat-Mu yang mendengarkan, mereka yang di rumah, mereka yang sedang ada mungkin di tempat rumah sakit, mungkin mereka yang ada di mobil, mereka dimanapun mereka sedang berada mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biarkan itu firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarkan apa yang kami sampaikan semua berasal daripada-Mu. Engkau yang menghendaki, Engkau yang berbicara hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom semua jemaat yang ada di Rayon 13, yang ada di Curup, di rumah-rumah hari ini. Kita masih beribadah secara online. Saya percaya walaupun secara online, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kita. Tuhan berikan kekuatan pada kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, di masa pandemi yang sudah kita lewati sampai hari ini, ada 1 tahun lebih ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi, di mana kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan pandemi ini akan selesai. Saya percaya tidak satu orang pun yang bisa memprediksi kapan semuanya ini akan selesai, kapan semuanya akan berakhir. Semua orang akan menanti-nantikan kapan waktunya akan selesai, kapan waktunya. Dan kita mungkin terus bertanya-tanya dalam hati kita. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan pandemi ini selesai? Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita firman-Nya supaya kita boleh belajar ketika kita sedang menghadapi pandemi hari-hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab ini, kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana murid-murid Yesus, kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yesus memberikan firman-Nya, dia mengajar banyak orang. Saya percaya murid-muridnya juga mendengar akan semuanya ini. Ketika Yesus memberikan pengajaran, saya percaya apa yang dikatakan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Karena Yesus katakan, apa yang aku katakan bukanlah dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang menyuruhnya. Nah saudara, saya percaya murid-muridnya juga mendengar apa yang dikatakan Yesus. Bahkan juga murid-murid juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit,
menyembuhkan orang-orang yang kusta. Tuhan sembuhkan semuanya itu. Saya percaya murid-muridnya semakin giat, semakin melihat apa yang Yesus kerjakan itu. Bahkan ada mertua Petrus. Kalau saudara tahu siapakah nama istri Petrus, di Alkitab tidak dituliskan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya biasanya kalau bapaknya namanya Petrus, suaminya nama Petrus, maka istrinya disebut dengan Ibu Petrus, saudara. Nah, dia punya mertua, mertuanya sedang sakit dan Tuhan sembuhkan. Bagaimana dengan seorang perwira, anaknya sakit juga disembuhkan. Saudara, ini yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Yesus melihat orang-orang sakit sedang disembuhkan, sedang terus mencari Dia. Maka dalam Matius pasal yang ke-8 dikatakan begini, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya juga bersama-sama dengan Dia. Saudara, ketika di dalam perahu, saya percaya mungkin pelayanan pada waktu itu sedang capek, saudara ya. Kenapa Yesus tidur? Saya percaya emang murid-muridnya juga lagi capek, kemudian Yesus duduk dan tidur. Karena Yesus juga 100% manusia, sama seperti kita. Dia juga bisa ngantuk, saudara, dan kemudian tertidur. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, apa yang terjadi setelah sekian lama perahu itu ada di danau itu? Tiba-tiba terjadilah angin ribut, angin yang besar, sekonyong-konyong. 24 dikatakan begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur, saudara. Kemudian datanglah badai yang besar, membuat murid-murid semua ketakutan. Saudara, ini yang sedang terjadi atas murid-muridnya. Dia takut, badai begitu besar sehingga membuat perahu itu yang dia tumpangi, saya tidak dituliskan di Alkitab ini berapa isi dalam perahu itu, saudara. Saya percaya perahu itu cukup penuh, ada orangnya di situ. Kemudian terjadi badai yang begitu besar membuat perahu ini oleng, saudara. Perahu ini semakin oleng. Kemudian murid-muridnya apa terjadi? Dia berteriak. Muridnya berteriak-teriak, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah. Saudara, nanti kami mati, katanya. Saudara, saya percaya kadang kita juga seperti murid-murid itu, gitu ya. Kita di tengah ini danau, saudara. Kalau saya boleh bersaksi, bagaimana ketika saya naik kapal ke Pulau Enggano, ya, saudara, ketika tahun 99, tahun 2000, saudara, saya sering ke Pulau Enggano. Nah, di dalam perjalanan itu, ini melewati sebuah selat, saudara ya. Ya, bukan selat, tapi ini danau lepas kalau ke Enggano ya. Perjalanannya pada waktu itu 17 jam kalau nggak salah. Menaik kapalnya itu kapal kecil, saudara. Ya, kapalnya kecil, isinya banyak ya, campur ayam, campur kambing, campur kalau bawa sapi, campur ikan asin. Atapnya dari terpal. Nah, saudara, ketika saat itu kapal ini mesinnya mati, terombang-ambing di tengah laut. Yang seharusnya kami sampai di situ pagi-pagi, kemudian kami melayani. Tapi apa yang terjadi? Kami siang sampai sana. Akhirnya bukan siang, malah sore, saudara. Kapal sampai, jemaat tidak jadi ibadah. Kemudian sorenya kami harus pulang. Kenapa harus pulang? Kalau tidak pulang maka seminggu kemudian kami baru bisa pulang, saudara, atau 2 minggu, kadang 1 bulan. Nah, saudara, ketika ada badai yang besar, saya tidak tahu, karena pada waktu itu saya pikir kalau ada badai besar kapalnya rusak di tengah laut pun
Saya ini tidak bisa berenang, saudara ya. Renang saya gaya batu. Sekali masuk langsung tenggelam. Nah, saudara. Nah, pada waktu itu ada seorang ibu-ibu yang bertugas di sana. Dia ketakutan. Kenapa? Dia bilang, semalam ombaknya besar sekali. Kami sampai tidak bisa tidur. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap tidur nyenyak, saudara. Ya, karena saya harus minum obat. Kalau nggak minum obat di tengah laut, saudara ya, gelombangnya itu tak pernah berhenti. Ya, terus begitu. Kami tertidur. Karena saya pikir, ya kalau kapal ini sampai, ya puji Tuhan selamat. Kalau tenggelam di tengah laut, ya puji Tuhan selamat sampai ke sorga. Nah, saudara, pada waktu itu kami tidak teriak-teriak, tapi ada orang yang takut, tidak bisa tidur, tapi kami tertidur. Nah, saya percaya ini juga mengalami seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, engkau yang ada di rumah-rumah hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita belajar dari kasus ini. Bukankah kita juga seperti itu? Kita sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin kita bisa berkhotbah, kita bisa bersaksi, kita juga melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kalau sekarang di media sosial mungkin kita bisa melihat, ya kalau saudara mau cari pengkhotbah yang hebat-hebat ada di sana semua. Kalau mungkin pada waktu saya kecil tidak bisa mendengar itu, saudara, karena internet belum ada. Kalau sekarang saudara bisa melihat, ya 24 jam saudara bisa mendengarkan khotbah orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ada di sana. Mungkin membuat saudara jadi semangat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika kita mengalami sebuah masalah seperti murid-murid tadi, apa yang kita lakukan, saudara? Mungkin hari ini kau sedang menghadapi masalah, tapi nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan itu mendidik kita di masa-masa pandemi ini. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang kita besar. Tuhan, kenapa sih pandemi tidak selesai-selesai? Tuhan, kenapa sih saya kok hari ini masih dalam kekurangan? Tuhan, kenapa sih ketika saya mengikuti Engkau hidup saya kok tidak lurus seperti jalan tol? Kenapa sih hidup saya terus berliku-liku? Bahkan saya mungkin dimarah-marah orang. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau minggu yang lalu ketika saya berbicara tentang bagaimana gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, dan hari ini juga saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sekalipun engkau dalam hari ini dalam masa-masa kalau orang dunia bilang agak sedikit oleng, ya, karena engkau melihat masalahmu terus bertambah dan bertambah. Engkau melihat sepertinya Tuhan itu meninggalkanmu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, mari kita belajar dengan kasus ini. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang akan kita katakan. Karena dengan perkataanmu engkau diberkati, ya, dengan perkataanmu engkau akan dibangkitkan, dengan perkataanmu engkau akan menjadi kuat, dengan perkataanmu juga engkau bisa jadi lemah. Jadi apa yang harus kita ambil dari semuanya ini, Bapak yang kasih Tuhan? Mari kita jaga kata-kata kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, bukan menghibur diri, tapi kuatkan dirimu dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti murid-murid ini, nanti kita binasa, nanti kita tenggelam loh Tuhan. Saudara, seperti itu. Mungkin kata-kata kita hari-hari ini sedang, mungkin saya tidak lama lagi, hidup saya sudah susah, tiap hari sama susah. Maka engkau katakan, saudara, tiap hari, hidupku susah, hidupku susah. Maka apa yang engkau katakan itu terjadi. Kalau kita mengatakan, apa yang kau takutkan itulah yang akan menimpamu. Mari kita belajar hari-hari ini berkata-kata yang positif, ya. Ya, sekalipun kalau kita dites ini harus negatif, saudara, ya, dari corona, tetapi
hendaklah perkataan kita selalu positif. Karena itu yang membuat kekuatan dalam hidup kita. Ketika engkau sakit hari ini, katakan, Tuhan, aku percaya bahwa engkau telah menyembuhkanku. Engkau tutup mata, rasanya sudah sembuh, dan buka mata, engkau masih merasa kesakitan. Tapi terus kau katakan, Tuhan, aku tahu kau bersama dengan aku. Seperti murid-murid, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjauhkan hidupnya dari kita. Namun seringkali kita itu yang menjauhkan diri dari Tuhan. Seringkali kita yang membuat diri kita menjauh dari Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau jauh daripadamu. Karena selama ini aku melihat masalahku semakin hari semakin bertumpuk dan bertumpuk. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara, maka ayat 26 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu apa? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah saudara, kita belajar kenapa kadang Tuhan itu izinkan hal itu terjadi. Kita baca dalam Alkitab kita, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ya. Ulangan 32 ayat 11 dan 12 begini. Laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, kalau kita lihat burung Raja Wali, ketika saya lihat videonya bagaimana Raja Wali itu mendidik anaknya supaya anaknya jadi dewasa. Nah, saudara, ini cari di YouTube itu ada, saudara ya, videonya begitu ya. Bagaimana Raja Wali itu ya ketika kecil anaknya akan dikasih makan sampai tumbuh besar ya. Sebelumnya dia kasih sebelum menetas, maka sebelum bertelur Raja Wali ini dia mempersiapkan sarangnya dengan baik, dikasih rumput kering, dahan-dahan, kemudian atasnya dikasih rumput yang halus, kalau kita mungkin kasur, saudara ya, ada kasurnya di situ. Dan kemudian dia telur itu dieramin kemudian menetas, saudara. Ketika menetas maka Raja Wali induknya ini akan cari makanan untuk anak-anaknya. Dan ketika Raja Wali datang habis cari makan, kemudian dia suapin, datang, saudara. Terus disuapin, ya. Ketika disuapin, lama-lama anaknya tumbuh jadi besar. Nah, saudara, dan ketika mulai tumbuh bulunya. Wah, saudara, bulunya tumbuh semakin panjang. Maka kalau kita lihat di videonya, saudara ya, maka Raja Wali itu akan membuat sarang-sarangnya ini, mulai kasurnya mulai dihancurkan. Dia kepakkan sayapnya seperti dikipas. Kemudian sarang-sarangnya yang halus kemudian hilang, beterbangan semua, saudara. Setelah beterbangan maka anak-anaknya didorong keluar. Dia merasa sakit karena kasurnya sudah tidak ada, seperti tusuk-tusuk dengan sarang yang dari kayu. Kemudian dia tidak nyaman. Nah, saudara, setelah dia tidak nyaman, kemudian dia mulai didorong keluar. Wah, saudara, seperti induknya ini seperti jahat sekali. Anaknya berkata, "Mama, kenapa kau biarkan aku begini? Sakit semua badanku." Wah, saudara ya, anaknya protes mungkin, saudara ya. Kemudian anak yang satu juga protes, "Mama, aku masih mau sama mama." Wah, saudara ya. Kemudian yang satunya lagi mungkin juga protes, saudara ya. Dia merasa tidak nyaman di situ. Kemudian setelah dia tidak nyaman, dia akan mulai dilemparkan keluar, saudara. Dia apa?
diajari terbang. Mungkin dalam hatinya menggerutu juga ngomel, untuk apa mama membuang-buang saya, menjatuhkan saya dari tempat yang tinggi ini, dibuang. Tapi apa yang terjadi dengan induknya? Ketika anaknya mulai belajar mengepakkan sayapnya, maka ketika mau jatuh, maka induknya mulai datang, tangkapnya kembali, saudara, dilepaskannya kembali. Dan itu terjadi sampai anaknya betul-betul bisa terbang, kemudian bisa makan. Kadang saudara, kita ini anti kemapanan ya. Kadang orang Kristen kalau sudah mapan, ya, jadi orang percaya sudah mapan itu biasanya mulai lupa sama Tuhan. Karena hidupnya seperti lurus-lurus saja, enak, mapan, tidak ada gangguan sepertinya. Nah, ketika Tuhan mau mendewasakan kita ini seperti Raja Wali. Dibuang sarang kita, kemapanan kita dibuang. Wah, dibuang. Anti kemapanan mungkin begitu. Dibuang. Supaya apa? Supaya kita terus boleh melihat. Kita enggak hanya minta tolong Tuhan, berkati saya loh. Berkati saya Tuhan. Terima kasih hari ini untuk berkat-Mu. Kasih makanan kami secukupnya, bahkan lebih Tuhan. Terus tidak seperti itu. Tapi Tuhan ingin membawa kita kepada tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Supaya apa? Kita menjadi dewasa. Kadang orang Kristen kalau sedikit kena masalah, dia berkata, Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil. Tapi perhatikan dengan Raja Wali ini mendidik anaknya. Saudaraku, mari kita belajar dari Raja Wali ini. Selama 1 tahun ini, 1 tahun lebih ini, bahkan mungkin sampai 2 tahun nanti kita nggak tahu. Ibadah biasanya enak, ngumpul sama-sama, wah, tepuk tangan rame-rame. Kemudian kita suruh ibadah di rumah, ya. Kita dengarkan khotbah di rumah. Terus apa yang kita lakukan di rumah-rumah? Betulkah kita beribadah? Ataukah itu kesempatan kita untuk tidur tambah panjang? Saudara ya, kan nggak dilihat gembala saja, nggak dilihat sama pendeta saya. Hidupkan laptopnya, hidupkan komputernya, hidupkan HP-nya sambil tertidur. Kemudian apa yang terjadi? Laptop yang nonton saudara. Saudara kemudian mengeluarkan bunyi-bunyian kembali. Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Apakah itu yang kita lakukan di rumah? Atau kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Dikoyakkannya tempat kita. Ya, kita seperti dilempar keluar. Jangan ibadah di gereja, di rumah. Bisa nggak kamu di rumah ketemu dengan aku? Wah, ini saudara ya. Dan kita mulai berkata, Tuhan, kadang saya ingin juga tetap ke gereja. Wah, saudara ya, betul. Saya juga rindu kita kumpul bersama-sama suatu saat nanti, saudara. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita akan kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, yang menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun kita harus tetap ikuti prokes, saudara. Itulah kerinduan kita bersama-sama. Tapi kalau hari ini sarang kita yang selama ini sedang ada, kita digoyang. Yang pertama, Tuhan katakan begini itu ya, dalam Ulangan tadi, Ia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Digoyangkan semuanya, ditampi semuanya. Ini masih ada anakku yang dewasa rohani atau yang masih bayi rohani, yang makanannya selalu harus bubur, saudara ya, yang mereka harus terus disuapin. Wah. Kemudian melayang-layang di atas anak-anaknya. Perhatikan ini, induknya melayang-layang. Ketika kita dididik Tuhan, kita dididik Tuhan menjadi lebih dewasa, supaya kita bisa melihat jauh ke depan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita ditampungnya. Kita tidak pernah dibiarkan hidup kita sampai jatuh dan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya, saudara. Tangan kita sedang ditopang oleh Tuhan, hidup kita sedang ditopang oleh Tuhan. Sekalipun hari ini engkau tidak melihat, sepertinya engkau tidak melihat bagaimana karya Tuhan atas hidupmu.
Saudara ya. Tapi perhatikan bagaimana ketika kita sampai hari ini ada, ya. Bukankah ada saudara-saudara kita yang lebih duluan dipanggil Tuhan? Tapi kalau Tuhan izinkan sampai hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan terus menopang kita. Tuhan terus mendekap kita. Ketika kita mau jatuh, kemudian Tuhan angkat lagi. Tuhan topang kita seperti Raja Wali, saudara. Ini yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Percayalah, jangan tinggalkan Tuhan. Engkau seperti dibuat seperti anak burung Raja Wali ini, ya. Dikoyakkan kasurmu, tempatmu yang selama ini sepertinya enak sekali. Wah, kemudian seperti koyakkan dan badanmu sakit semua. Perhatikan bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak jahat. Tuhan masih terus memperhatikanmu seperti Raja Wali ini. Maka ayat yang ke-12 dikatakan, demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, saya percaya Tuhan terus menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan yang mendengarkan semua firman Tuhan ini, perhatikan ini, ya. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yuk koreksi diri kita hari ini, ya. Apakah ketika kita dalam masalah kita berteriak sama Tuhan? Kadang Tuhan juga mengajari kita begini. Makanya di dalam Matius tadi dikatakan, saudara ya, dikatakan begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kadang ada masalah itu yang harus kita sendiri yang menghadapinya. Kita hardik masalah itu. Saya percaya ketika murid-muridnya itu berkata kepada angin ribut itu, ketika dia percaya sungguh-sungguh, ketika dia melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan kemudian dia percaya dalam hatinya dan dia lakukan, maka saya percaya danau itu jadi teduh, ya, badainya berhenti, saudara ya. Itu yang terjadi. Dan saya percaya itu bisa terjadi ketika kita mengalami sesuatu. Belajar yang pertama, ketika Tuhan izinkan, ya, seperti ayat Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi dalam kehidupannya, ketika itu Tuhan izinkan, maka percayalah Tuhan masih ada bersamamu. Dan kau boleh katakan, di dalam nama Yesus, setiap masalah yang aku hadapi berhenti dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit yang aku hadapi sembuh dalam nama Yesus. Nah, saudara, ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kita punya iman. Ya, Tuhan berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sawi ini, kamu bisa memindahkan gunung, saudara. Tuhan berkata, ada enggak imanmu sekarang ini sebiji sesawi? Punyakah engkau iman seperti ini? Saudara ya, ini bukan hanya bagi saudara, juga bagi saya. Saya ini masih punya iman seperti itu enggak? Ya, saya masih punya iman itu enggak ya? Saudara kasih Tuhan. Kalau saya enggak punya iman seperti itu, maka saya akan berteriak seperti muridnya, Tuhan tolong. Dan ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, dari surga dia melihat anaknya yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, di Alkitab ada perumpamaan, ya, ada hakim yang lalim, tiap hari diketok-ketok, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Wah, tiap hari mungkin sehari 3-4 kali terus rumah hakim itu diketok-ketok terus, tolong Pak Hakim, tolong. Saudara, walaupun dia seorang hakim yang lalim, tapi karena dia menolong, sudahlah, daripada bikin ribut, saya mau tolong dia, saudara. Dan akhirnya tolong. Hakim yang lalim aja Tuhan itu ditolong, apalagi kita ini anak-anak Tuhan, kita yang disertai Tuhan. Masakan kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab kita? Ya, Bapa yang baik itu memberikannya kepada anak-anaknya apa yang dia minta.
Dia tidak pernah memberikan racun, saudara ya. Dia tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Tapi dia seperti minggu lalu saya katakan, Tuhan itu gembala kita yang akan menuntun kita, membawa kita ke tempat yang teduh. Asalkan kita tetap percaya, kita tetap tinggal di dalam Dia, seperti Yohanes 15, tinggal pada pokok anggur. Saudaraku, mari hari ini kita belajar untuk kita tinggal pada pokok anggur yang benar, saudara. Bukan yang hanya yang baik, tapi pokok anggur yang benar, itu Yesus Kristus. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap permasalahan yang kami hadapi mungkin hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, semua terjadi bukan karena emang keinginan kami, tapi karena Engkau sedang mendidik kami. Engkau sedang membawa kami, membuat kami jauh lebih mengerti tentang Engkau Tuhan, untuk kami menjadi semakin hari semakin dewasa. Dewasa pengenalan kami akan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak seperti kata Ayub, bukan hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau, tapi aku melihat sendiri. Tuhan, izinkan hari-hari ini ketika kami mengalami setiap masalah demi masalah, izinkan kami boleh melihat Engkau sendiri, bukan hanya ketika kami hanya mendengar dari dalam gereja, mendengar dari dalam media-media sosial Tuhan, tapi kami mendengar, kami melihat Engkau sendiri menyertai kami, kami melihat sendiri Engkau menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang sakit kanker, Tuhan, di dalam nama Yesus kami katakan segala sakit kanker-Mu hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit apapun juga, engkau sedang isolasi mandiri, hari ini Tuhan menyembuhkan-Mu. Semua apa yang kau alami ketika percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan dari sorga melihat-Mu dan mendengar setiap doa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati mereka semua. Berkati ya Bapa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan Bapa apa yang akan kami beri, biar semuanya dapat layak di hadapan-Mu. Dan kami katakan Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita, dan dengan iman kami katakan bahwa Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih pada Bapa pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa kami yang setia, Bapa kami yang selalu menyertai dan menolong kami Tuhan. Bapa kami yang senantiasa memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat seluruh umat-Mu Tuhan yang hari ini yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Walaupun kami masih berada di dalam rumah-rumah Tuhan, kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu turun atas kehidupan kami, bahwa kami benar-benar percaya sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang senantiasa menguatkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Bagaimana kami Tuhan harus punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih buat hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hamba-Mu, kasih setia-Mu turun atas hamba-Mu, hikmat kuasa daripada-Mu turun atas hamba-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala rohani kami, gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo beserta 4 wakilnya. Kiranya Bapak memberkati hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Diberkati mereka Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Diberkati Bapak keluar masuk hamba-hamba-Mu. Diberikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat gembala rayon 13 kami. Tuhan juga memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Irfan Jonathan. Diberkati hamba-Mu dalam melayani Engkau Tuhan. Diberkati Engkau Tuhan, diberkati Bapak dengan berikan kekuatan kesehatan. Kami percaya Roh Kudus memimpin hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan di seluruh Tuhan cabang dan ranting Tuhan, gembala-gembala umat jemaat-Mu semuanya Kau berkati. Kami percayakan semua dalam tangan kasih Bapa. Terusus gembala kami di tempat ini Bapa, kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan mengurapi dan memimpin keluarganya, diurapi dalam pelayanannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan terusus buat jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini Bapa, yang mungkin Tuhan ada yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau menjamah pada saat ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, apabila mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, apabila mereka ada yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong mereka semuanya Tuhan. Diberkati Tuhan umat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Taruhkan hati yang rindu dan haus bagi mereka Tuhan, karena mereka selalu ingat akan Engkau. Mereka boleh bersekutu Tuhan, boleh berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh umat jemaat dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh Tuhan hamba-hamba yang telah melayani Engkau pada hari ini Bapak. WL, singer, multimedia, pemain musik semuanya Tuhan, yang senantiasa terlibat dalam pelayanan Tuhan, kami percaya telah memberikan yang terbaik kepada-Mu. Tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan nama-Mu, tapi kami percaya hanya Engkau-lah dimuliakan, ditinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan kami mau tutup ibadah kami Bapa. Sebelum kami tutup Tuhan, kami rindu mendengar dari hamba-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, keindahan sorgawi, kesucian mengalir dan terima atas hidupmu hari ini. Terimalah di dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.